Pesan buat Sahara, ya Imim begitu lantang melawan karena belum makan rotimu. Mbak Sahara ya, Anda memang luar biasa pintarnya. Anda tahu kelemahan laki-laki. Orang tua Sahara berpesan, ikuti proses hukum. Kalau sudah selesai nanti proses hukum, pulanglah ke Batam untuk menjenguk ibumu dan bapakmu. Gas terus Yai. Secara pribadi sudah selesai, tapi hukum tetap berjalan. Kenapa? Ya perang, aduh, kalau mereka perang saya nggak perang kan nggak imbang. Nah, saya menggunakan teori perang Majapahit. Teori perang Majapahit, keren ya. Panas, karena apa? Sesungguhnya Mujani inilah sumber segalanya. Dari masalah ini muncul. Kenapa? Kesuruhan Yai Imim buka peci saat acara Gus Miftah. Emang Yai Imim suka naruh uang di peci ya? Buat Pak Yai Imim dan Ibu Ros, ini saya ada lahan kosong di Kalimantan Selatan di Martapura. Kalau Ibu mau dan Bapak mau, nggak usah beli, nggak usah sewa, saya berikan gratis. Kurang lebih luasnya 1,5 hektar. Yai Imim sekarang tegas perihal kasus ini, teman-teman. Saya harapkan jangan mundur, Mbak. Jadi jangan sampai mundur sebelum perang. Jadi Pak Muzaki saya sarankan dan boleh menghimbau untuk mencari lawyer yang hebat, Pak. Yang sebanyak-banyaknya. Video klarifikasi atas video Sahara DKK apa nih? Ya, Fernando melalui video ini ingin membuat video klarifikasi dan permohonan maaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya, balik lagi ke channel ini dan bareng gua di sini. Gimana kabar kalian nih hari ini? Semoga selalu sehat dan gak lupa juga gua selalu doakan semoga kalian tuh rezekinya berlimpah dan juga rezekinya berkah. Amin. Nah, dalam video kali ini seperti biasanya kita akan melihat kabar-kabar yang terbaru ya terkait dengan perseteruan antara Yai Imim dan juga Mbak Sahara. Kita lihat-lihat nih di media sosial, apakah ada kabar terbaru ataupun berita terbaru terkait dengan hal ini. Ya, untuk mengobati rasa penasaran lah. Kita juga kan pengen tahu ya endingnya tuh nanti seperti apa. Seperti video-video yang akan kita lihat dan kita reaksi dalam video ini. Kalian penasaran nggak? Kalau misalkan penasaran, silahkan stay tune di channel ini. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Ya udah, tanpa berlama-lama dan panjang lebar ataupun basa-basi, kita langsung saja masuk dan gaskeun pada videonya. Check it out. Pesan buat Sahara, ya Imim begitu lantang melawan karena belum makan rotimu. Mbak Sahara ya, Anda memang luar biasa pintarnya. Anda tahu kelemahan laki-laki. Laki-laki itu kalau belum makan roti dia akan menjadi raja, ya kan? Dia akan berani. Maka jangan coba-coba Anda menuduh orang yang belum pernah kau kasih roti dengan mengatakan dia mencabuli aku karena telah banyak makan rotiku. Anda akan dikejar habis-habisan dan Anda akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari orang itu. Kenapa? Karena dia menjadi raja dan kamu adalah hamba. Sebaliknya Pak RT dalam kasus ini dia akan menjadi hambamu. Kenapa? Karena Pak RT telah kau beri makan rotimu, termasuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat MKN Truk Encrek Encrok Koncruk Puncruk katanya juga makan roti sajian Mbak Sahara, yaitu di dalam satu penginapan. Pas Pak RT datang dari Belanda kedahuluan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Padahal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat ini ketua takmir. Dia itu orang yang biasa ngimamin, Mbak. Tapi ngimaminya memang ala WHB gitu. Nah, makanya dia dapat dukungan dari Pak RT. Orang tua Sahara berpesan, ikuti proses hukum. Kalau sudah selesai nanti proses hukum, pulanglah ke Batam untuk menjenguk ibumu dan bapakmu. Minta maaf sama bapaknya. Itulah pesan dari Bapak Sahara di Batam. Dengar kabar ibunya Sahara di Batam sakit. Kalau sudah selesai permasalahan, bapaknya berpesan itu minta maaf sama bapaknya dan ibunya Sahara. Si abang ini siapa ya gitu? Kok bisa dalam statementnya tuh bilang orang tua Sahara berpesan gitu? Teman-teman di sini pada tahu nggak si abang ini siapa gitu kan? Takutnya ini saudara dari Mbak Sahara gitu kan? Kesuruhan Yai Imim buka peci saat acara Gus Miftah. Emang Yai Imim suka naruh uang di peci ya? Mungkin kalian udah pada tahu deh. Oh benar, bagi-bagi ya.
Emang Yai Mim ini menarik banget ya. Ya salah satunya ini, naruh uang tuh di peci gitu kan. Kalau misalkan kita simak dari beberapa video Yai Mim, kalau misalkan ketemu orang ngasih duit orang gitu, makanya naruh duit di peci juga. Mungkin itu salah satu poin yang membuat Yai Mim ini naruh uang di peci yang sering dipakainya. Jadi emang benar-benar menarik ya. Tapi kita pergi ke Pak Mujani. Pak Mujani ini udah mulai panas ya? Panas karena Waktu apa? podcast nih, Bang Sesungguhnya Reza Indragiri ya. Mujani inilah sumber segalanya dari masalah ini muncul. Kenapa? Dulu awal mula saya di sini udah difitnah oleh Mujani Sengkuni, Sengkuninya Mujani. Yang nama saya itu gini, meng-move-kan saya itu sebagai kiai sesat. Yang pertama, di sana kata-kata sesat itu luar biasa loh artinya. Yai Mim itu kiai sesat. Dia itu mengawasi kalau saya sholat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa mampir ya. Dan bisa nonton full deh, supaya nggak gagal paham juga kan. Di podcastnya Bang Reza Indragiri ya, bareng Yai Mim. Gas terus Yai. Secara pribadi sudah selesai, tapi hukum tetap berjalan. Kenapa? Ya, perang aduh, kalau mereka perang, saya nggak perang kan nggak imbang. Nah, saya menggunakan teori perang Majapahit. Teori perang Majapahit, keren ya. Yang digunakan Indonesia, apa itu? Belalang menyambar mangsa. Tidak ada kata mediasi, tidak ada kata gencatan senjata. Nggak ada kata mediasi ya. Dan ini masih di podcast di Diskursusnet ya. Silakan kalian mampir deh ke sana ya. Sampai habis, sampai selesai, sampai habis itu. Ya toh. Itu prinsip perang Indonesia mengadop daripada Majapahit. Ya. Nah, persoalan manusia, saya dengan Mbak Sarah sudah baik. Saya sudah minta maaf, sudah saya cium kakinya, saya sudah semua nggak ada masalah. Tapi hukum saya sudah harus jalan. Kenapa? Ini kalau tidak dilanjut akan terjadi perang saudara. Apa yang dimaksud? Saudara. Saya sudah sedemikian pula banyaknya. Sedemikian rupa banyaknya pendukung saya. Saya tahu itu. Akhirnya tahu kalau aku dukungannya banyak, mulai dari Aceh sampai Papua. Kalau tidak saya lanjut akan terjadi perang saudara. Apa itu? Mereka akan menyerang saya. Ya toh, pendukung saya akan ganti memerangi saya. Maka saya sarankan Mbak Sarah, Pak Sofyan, kita sebagai manusia biasa, warga negara, termasuk Pak RT, ayo kita berdamai manusianya. Tapi hukum jalan Pak RT. Jenengan sudah memukul saya, ada hukumnya tak laporkan, ya toh. Terus Pak RW ada, pokoknya semua itu, hampir semua. Nanti semua target saya semua masuk penjara, ya toh. Kenapa? Kalau tidak, saya yang akan diperangi oleh Aremania, ya toh. Aremania sudah siap mendukung Yai Mim, ya toh. Kalau sampai Yai Mim ini mundur, ya saya yang dihajar lah Aremania. Aremania itu bukannya Malang loh, tapi juga Blitar, sampai Aceh sampai udah. Maka jersey saya di foto itu bersama Aremania dan Aremanita. Ayo Aremania, saya komitmen untuk perang, jangan khawatir. Mereka yang sudah berselisih dengan contohnya RT yang sudah mukul saya akan saya penjarakan lewat kuasa hukum. Tenang Pak RT, sama kan suka makan jajannya Sahara, nanti bisa makan. Oh, roti maksudnya. Terima kasih. Sama-sama. Yai Mim sekarang tegas perihal kasus ini teman-teman. Saya harapkan jangan mundur, Mbak. Jadi jangan sampai mundur sebelum perang. Jadi Pak Muzaki saya sarankan dan boleh menghimbau untuk mencari lawyer yang hebat, Pak. Yang sebanyak-banyaknya. Ini bukti kalau Yai Mim benar-benar menantang teman-teman. Jangan disangka diam itu kalah. Bahkan Yai Mim mengatakan, carilah pansos di sini, teruslah membela Sahara sampai langit runtuh. Saya ingin Pak Muzaki ini tetap mendukung Mbak Sahara, ya toh, sampai langit runtuh, Pak. Di saat pihak Sahara ingin mencari damai, pihak Yai Mim semakin menantang. Nggak semudah itu kawan-kawan, asal damai-damai doang. Ini bukan masalah anak TK, masalah di tempat, hilang di tempat. Gimana nggak mencari damai? Bukti fakta untuk ngelaporin Yai Mim, setahu saya tuh nggak ada. Sedangkan Yai Mim mengantongi 40 bukti beserta video-videonya. Dan benar ya, diam itu bukan berarti kalah. Malahan diam itu harusnya mencari strategi. Gimana caranya dalam diam tersebut tuh kita bisa menang. Video klarifikasi atas video Sahara DKK apa nih? Ya, Fernando melalui video ini ingin membuat video klarifikasi dan permohonan maaf atas video-video saya tentang Sahara, Sofyan, RT, RW, Agil, dan lain-lain. Jujur, saya meminta maaf dari hati saya yang paling dalam.
bukan ada maksud apa-apa, Klarifikasi nih ya. tapi ya itu keluar spontan. Sekali lagi saya memohon maaf apabila ada tingkah laku pembicaraan saya yang menyakiti pihak manapun. Tapi bohong. Udah serius gue dari tadi ya. Dikirain klarifikasi gitu kan. Terpantau saat ini teman-teman bahwa si Bogel menghapus semua video postingan di TikToknya yang bersangkutan dengan Yaimim dan Buros ya. Mau ngapain Bogel? Mau ngilangin jejak? Mau ngilangin barang bukti? Oh, tidak bisa. Kita semua sudah nge-screenshot ya. Sudah ngambil video-video yang kamu posting di TikTok. Itu baru aku, apalagi teman-teman yang lain semuanya seluruh Indonesia udah nyimpen semua. Dan aku yakin Buros, Yaimim udah pasti punya itu barang bukti. Bogel. Ingat, jejak digital itu kejam ya. Makanya jangan zolim sama orang. Selamat menunggu hari menggunakan baju orange. Dikirain gua tuh apaan gitu kan, mau klarifikasi si abangnya. Dan ternyata ya seperti yang kita lihat nih, dan seperti apa yang kita dengar juga barusan gitu kan. Namun di sini ada kata-kata yang benar-benar keren dan TOP banget ya. Jangan pernah jolimi orang lain. Nah, Buat Pak Yaimim dan Ibu Ros, ini saya ada lahan kosong di Kalimantan Selatan di Martapura. Kalau Ibu mau dan Bapak mau, nggak usah beli, nggak usah sewa, saya berikan gratis. Kurang lebih luasnya 1,5 hektar. Bisa Luas dijadikan banget tempat tinggal di sini, nah. Atau kita jadikan pertanian atau juga berternak, pas banget nih. Kalau mau langsung DM saya kasih gratis. Dan juga buat Ibu Sahara dan Pak Supian, saya juga ada lahan kurang lebih 2 hektar. Itu bisa muat hingga 200 mobil. Kalau buat mobil rental, saya kasih gratis juga. Tapi itu letaknya di Kalimantan Tengah, di Sampit. Kalau Ibu mau silahkan hubungi saya. maksudnya apaan sih abang nih? Lahan gratis katanya kan? Bener gak sih? Mana lahannya luas banget kan? 1,5 hektar katanya barusan ya. Mama bikin video ini menjawab komentare bolone Sahara. Tapi sempat di take down. Untungnya Mama screenshot ya. Kamu lihat ya apa komennya? Enggak masalah. Sombong tenan. Nah sekarang ini ya, kalian tuh lebih baik jentianmu iku gawin wirid ndongakno Sahara supaya dosane iku dikurangi. Karena si Sahara itu punya 2 masalah. Masalah di dunia dan akhirat. Masalah di akhiratnya apa? Dia sudah memfitnah, memframing nganokno orang yang sebaik Kiai Imin. Wes iku dosane masalah itu Gusti Allah. Jelas masalah Sahara wis gak ono ampune iku wis di netizen Indonesia. Tapi ini masalah dunia. Wes kena ini. Pasal siji ndak kena pasal liyane. Ini ku bacakan ya. Pasal 27 ayat 1. Unsur asusila maksimal 6 tahun denda 1 M. Karena apa? Asusila yang menyebarkan video ITE itu. Nah, pasal 27 masalah ITE ya. Ayat 3, video pribadi tanpa izin maksimal 4 tahun denda 750 juta. Ini masalah persekusi lagi. Pasal 351 KUHP penganiayaan 2 tahun 8 bulan. Luka berat bisa sampai 5 tahun. Iku kena kabeh iku. Pasal 170 KUHP kekerasan bersama terhadap orang atau barang 5 tahun sampai 6 bulan. Pasal 335 KUHP memaksa dengan kekerasan ancaman pidana 1 tahun dan denda. Pasal 28 ayat 2 menyebar kebencian permusuhan terhadap individu kelompok pidana maksimal 6 tahun denda 1 M. Nggak iso si jine kena si jine. Nih nggak ada sebut syukur lagi. Oknum orang Sahara itu harus dipenjarakan. Titen ono becek ketetek olo ketoro. Opo jarene Yaimim iku sih bener. Wis rek yo. Kita sekarang cooling down, tetap berdoa untuk Yaimim. Cooling down dan tetap berdoa. Closing statementnya keren ya gitu kan. Sampai di spill juga ya barusan ya, pasal-pasalnya juga kan, pasal sekian bunyinya ini. Terus hukumannya ataupun dendanya ini. Top banget sih Ibu nih, top. Bisa iya atau tidak? Kita bahas agak panjang ya. Tapi fokus pada karakter Sahara. Yang saya lihat dia karakternya kalau memusuhi orang, dia ingin orang itu sejatuh-jatuhnya. Dan dia akan mencari pasukan sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi, untuk ikut membenci musuhnya.
sampai dia menemui mantan suami dan mantan istri pasangan mereka itu ya yang dimusuhin. Ini penting kita bahas. Rada panjang ya. Rada panjang. Saya Oke. nanyain ke Gemini. Kita simak Saya ya. poin-poinnya aja baca. Sudut pandang karakter sifat kepribadian dalam konteks yang saya sebut, perilaku semacam itu dapat dipicu oleh beberapa sifat atau sindrom psikologis non klinis, yaitu crab mentality, mental kepiting ya. Dia tidak suka orang lain ikut sukses. Extreme envy, iri hati yang ekstrim. Controlling dan manipulatif personality, kepribadian pengendali dan manipulatif. Sudut pandang kemungkinan gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, borderline personality disorder. Ini masih banyak ya, tapi kita mungkin dia salah satunya. Ini hanya disclaimer ya, dari awal saya melihat berbeda gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menggebu-gebu menjelekan orang lain, malah kita harus waspadai orang itu seperti apa. Bukannya malah kita membenci orang yang bermasalah dengan dia. Jangan, karena kita bisa aja kita terjebak gitu loh, kayak Pak RT. Dalam kehidupan kita, kalau ada yang baik berlebih, perhatian berlebih, royal berlebih, waspadai. Pasti dia punya mental seperti yang saya sebut di atas. Di sini ada salah satu kata yang gue ambil ya, yaitu kata berlebih gitu kan. Emang segala sesuatu itu nggak boleh berlebih ataupun berlebihan ya. Karena segala sesuatu yang berlebih itu ataupun yang berlebihan itu akan balik lagi ke diri kita. Pernah ada yang bilang seperti itu ya ke gue. Dan gimana menurut kalian? Berlebih ini baik atau kurang baik? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Apa nih? Info terbaru tentang perseteruan Yaimin dan Zahara per 10 Oktober. Sebenarnya aku sudah males ya bahas mereka, cuman jiwa FOMO-ku ini meronta-ronta. Jiwa Coba kalian simak ini. Itu kalau belum makan roti dia akan menjadi raja, ya kan? Dia akan berani. Maka jangan coba-coba Anda menuduh orang yang belum pernah kau kasih roti dengan mengatakan dia mencabuli aku karena telah banyak makan roti, Pak. Rotiku. Anda akan dikejar habis-habisan dan Anda akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari orang itu. Kenapa? Karena dia menjadi raja dan kamu adalah hamba. Sebaliknya Pak RT dalam kasus ini dia akan menjadi hambamu. Kenapa? Karena Pak RT telah kau beri makan rotimu, termasuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat MK Entruk Anjak Entruk Kontruk Puntruk katanya juga makan roti sajian Mbak Zahara, yaitu di dalam satu penginapan. Pas Pak RT datang dari Belanda kedahuluan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Padahal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat ini ketua takmir. Dia itu orang yang biasa ngimami, Pak. Oke, yang pertama saya mohon maaf, izin koreksi dumateng Pak Yaimin. Yang kedua, saya juga minta maaf kepada netizen apabila koreksi saya nanti tidak sependapat dengan keahlian. Tapi saya rasa mestinya kalian sependapat dengan saya. Tapi mungkin karena kalian sudah terlalu benci dengan Zahara, sehingga seolah-olah kalian itu selalu sepakat dengan statement yang dikatakan Pak Yai. Pokoknya yang Pak Yai bilang, kalau laki-laki sudah makan rotimu, dia akan menjadi hambamu. Kalau laki-laki belum makan rotimu, dia akan menjadi raja. Menurutku kebalik. Justru kalau laki-laki belum kamu kasih roti, itu akan menghamba kepadamu. Tapi kalau sudah laki-laki, kamu kasih roti, kamu yang menghamba kepadanya. Ada wanti-wanti yang mengatakan kamu jangan sampai memberikan rotimu itu kepada lelaki. Karena kalau laki-laki sudah menyicipi rotimu, laki-laki itu udah gak greget kepadamu. Itu memang, biarpun gak 100% benar, itu memang ada benarnya. Yang kedua, kata Pak Yaimin, Pak RT dan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat itu sudah ngerasain rotinya Zahara di hotel atau penginapan. Kupikir-pikir Pak Yai ini tahu dari mana ya? Kok bisa tahu sedetail itu? Bahkan sampai bilang Pak RT keduluan. Dan menurutku Zahara itu gak cantik-cantik amat, atau bisa dibilang gak cantik lah. Jadi orang-orang terpandang yang mempunyai gelar seperti itu kayaknya nggak akan tertarik lah dengan Zahara. Seandainya mereka tertarik ke daun muda, mereka pasti nyari cara yang lebih simpel, lebih elegan, lebih tertutup, lebih rapi. Nggak seperti itu, makan rame-rame itu kayaknya udah, kayaknya kalau saya itu kayaknya nggak nalar aja. Nisbat dari Ali bin Abi Thalib yang isinya kurang lebih begini. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan. Oke, sekian, terima kasih. Sama-sama. Emang temennya Sarah juga yang ini viral banget ya di media sosial ya. Banyak PT-PT-nya yang beredar juga dan bahkan menjadi pembahasan juga ya dari warganet, netizen ataupun para pegiat sosial nih. Pembelaan dari teman. Baca sendiri ya.
yang menjadi penyebab kenapa tidak hanya Sahara yang tidak nyaman dengan Yaimin, tetapi juga warga di situ yang sedemikian rupa tidak menginginkan Yaimin itu tinggal di kompleks itu. Ini lagi ikut-ikut masalah orang, sok-sok bijak lagi. Kemarin Sujumianti bikin masalah, akhirnya minta maaf. Bocah-bocah pengen viral ya begini teman-teman. Mbak, saya tahu, saya melihat ada bukti, ada fakta. Bagaimana kelakuan Yaimin ini? Bicara ada bukti, ada fakta. Dari awal sampai sekarang, mana buktinya? Mana juga faktanya? Malahan sekarang pendukung-pendukung Sahara sedikit demi sedikit mundur. Videonya di stitch dan di komen ya, RT, RW sama kuasa hukum Sahara ingin damai. Saya juga dengar teman-teman, entah benar atau enggak, Sahara minta bantuan Dinsos. Mau minta dukungan kemanapun, kalau nggak ada fakta, siapa yang mau dukung? Buat laporan, apa yang mau dilaporkan? Jangan sok-sok nimbrung masalah orang deh. Ente itu siapa? Ngurus banget urusan orang. Kalian tahu kan teman-teman, endingnya nanti bagaimana bocah ini? Si abang barusan nanyain ya, endingnya nanti kayak gimana gitu. Sok deh, kalian yang tahu tinggalin komentar dalam video ini ya. Kalau ngikuti kasus Yaimin dan Suara, ini lahan kita nih, dia paling merasa menguasai di situ. Itu nyata, itu memang ada dalam kehidupan, memang ada. Pasti bakal langsung rame, apalagi yang udah ngerasa. Jadi memang kadang ada, terutama orang-orang baru itu yang barusan dia tinggal di suatu tempat. Itu biasa itu kayak dikucilkan gitu loh, kayak apa sih enaknya? Kayak dikucilkan gitu loh, kayak apa ya, asingkan gitu loh, kayak anak baru. Jadi kalau bertetangga itu kayak lagi di sekolah, padahal yang hidupnya kita tuh di sekitar kita orang-orang tua, tapi pemikirannya itu kayak anak-anak di sekolah masih kecil. Jadi sekawan baru bukannya diajak main malah dikucilkan tuh biasanya. Yang berusaha membaur, dia pengen membaur sebenarnya, tapi karena nggak dapat tempat dan nggak welcome, akhirnya ya minder. Apalagi tetangga barunya ini kayak Yaimin kan berduit, aduh mah udahlah itu. Jadi itu realita berkehidupan sosial. Jangan sampai kita, semoga nggak kayak gitu, dan solusi paling terbaik adalah pindah lokasi. Dan ya memang masih banyak beredar banget ya video-video terkait dengan perseteruan Yaimin dan juga Mbak Sahara. Banyak beredar juga di media sosial ya, dan masih banyak banget gitu kan. Karena memang terkait dengan perseteruan ini sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, mencuri perhatian juga kan, baik itu dari netizen, warganet, ataupun para pegiat sosial. Ya tadi itu, pasti semuanya pengen tahu kan, endingnya tuh nanti seperti apa. Ya jujur gue juga sama ya, penasaran ya. Makanya di sini gue juga pengen tahulah kabar-kabar terbaru terkait dengan hal ini. Nah, bener gak? Rasa penasaran yang ada di teman-teman semua sama gak kayak gue gitu? Kalau misalkan benar, silahkan tinggalkan like dalam video ini. Dan buat kalian yang mau ninggalin komentar, silahkan tinggalkan komentar. Sekalian absen juga ya. Kalian tuh ataupun teman-teman itu dari mana aja, dari kota mana aja, dari wilayah mana aja. Jadi kita di sini bisa saling kenal juga. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kedepannya nggak ketinggalan video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati teman-teman semua ataupun di kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan sangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.